Sudah rajin sholat, puasa, bahkan sedekah, tetapi rezeki tidak juga lancar. Mungkin ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernahkah kalian merasa heran? Ibadah sudah dijalani, doa tidak putus dipanjatkan, tetapi kenapa rezeki masih terasa seret? Di video kali ini kita akan membahas kenapa rezeki terasa seret padahal sudah rajin beribadah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Sebelum kita menyalahkan nasib atau merasa ibadah kita tidak berguna, pahami dulu. Rezeki itu luas. Banyak orang yang berpikir rezeki hanya uang atau materi. Padahal kesehatan, waktu, keluarga yang mendukung, bahkan ketenangan hati, semua itu adalah bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Sahabat yang dimuliakan Allah, akan tetapi jangan lupa, cara Allah mengabulkan doa bisa berbeda. Bisa langsung dikabulkan, bisa juga ditunda, atau diganti dengan sesuatu yang lebih baik, termasuk soal rezeki. Lalu kenapa rezeki terasa seret? Ini bisa jadi ada penghalang rezeki yang belum kita sadari. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba terhalang rezekinya karena dosa yang ia perbuat." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Ingat, dosa bukan hanya besar seperti zina atau mencuri. Hati yang sombong, iri, sering mengeluh, atau menyakiti orang tua, semua itu bisa menjadi penghalang rezeki. Adapun banyak orang yang rajin beribadah tetapi lupa menjaga hatinya. Sholatnya rajin tetapi lidahnya tajam menyakiti orang lain. Sedekahnya besar tetapi penuh dengan riya. Itulah sebabnya rezeki tetap sulit. Karena ibadah itu bukan hanya ritual tetapi harus dibarengi dengan akhlak dan keikhlasan. Ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat isi hati kita, bukan banyak gerakannya. Adapun kisah Nabi Ayub alaihissalam, beliau adalah contoh orang yang soleh diuji dengan hancurnya harta, sakit bertahun-tahun, bahkan ditinggal keluarganya. Tetapi apakah itu berarti Allah tidak sayang? Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk harta, terkadang berupa pahala sabar yang tak terbatas. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kunci lancarnya rezeki adalah memperbaiki hubungan sosial. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terkadang rezeki terasa seret karena kita memutus silaturahmi, marah sama saudara, sombong terhadap orang lain, atau tidak peduli dengan tetangga. Ingat, rezeki tidak akan datang kalau kita belum menyelesaikan tanggung jawab yang tertunda. Mungkin ada hutang yang belum dibayar, janji yang diingkari, atau pekerjaan yang dilalaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Kalau kita belum amanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala belum akan menambahkan rezeki. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita tidak sadar, kita selalu merasa kurang, padahal Allah sudah memberi banyak. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, di Quran surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran surah Ibrahim ayat 7.
Jadi kunci rezeki yang berkah dan terus bertambah adalah rasa syukur kita. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang ditunda bukan berarti ditolak. Terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan karena ingin melihat apakah kamu tetap beribadah meski belum dikabulkan, dan apakah kamu masih bersyukur saat doa belum terjawab. Jika kamu tetap bertahan, bersabar, dan ikhlas, maka yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rezeki yang lebih besar kepadamu. Ingat, jangan putus asa, tetaplah beribadah dengan ikhlas, bersihkan hati, perbaiki akhlak, serta jaga silaturahmi, dan terus bersyukur. Karena rezeki itu datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya." Quran Surah At-Talaq ayat 2. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu pembahasan di video kali ini tentang kenapa rezeki terasa seret. Jadi itu ada beberapa penyebabnya. Semoga video ini bermanfaat. Sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.